Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai akuntansi musyarakah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuni Ismiati sebagai moderator, NIM 63010190043. Dua rekan saya, yang pertama ada Yula Ayu Karnova Suhanda, NIM 63010190068, dan Oni Putri Cahyani, NIM 63010190047. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian musyarakah. Dalam PSAK 106 tentang musyarakah dibahas beberapa pengertian dan istilah yang terkait dengan pembahasan akuntansi musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Yang kedua yaitu musyarakah permanen, yaitu adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisya adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut. Yang selanjutnya mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Yang terakhir, mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Yang selanjutnya yaitu rukun dalam akad musyarakah. Yang pertama, orang yang berakad. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemilik modal atau sohibul mal atau robbul mal. Yang kedua, pelaksanaan atau usahawan atau mudorib. Rukun yang kedua yaitu modal atau mal. Ketiga, kerja atau usaha atau dorobah. Yang keempat, keuntungan atau rib. Yang kelima, sigot atau ijab kabul. Slide selanjutnya yaitu pada saat akad. Yang pertama yaitu biaya musyarakah. Jadi pada dasarnya biaya praakad tidak dapat diakui sebagai bagian dari modal musyarakah kecuali semua mitra itu sepakat. Dengan kata lain, biaya akan menjadi bagian dari investasi musyarakah atau tidak, tergantung kesepakatan para mitra. Seperti contoh yaitu pada tanggal 5 Agustus tahun 2008 itu dibayar beban praakad seperti pembuatan studi kelayakan proyek, penelitian kelayakan proyek sebesar 1 juta. Yang pertama, pada saat dilakukan pembayaran beban praakad dilakukan jurnalnya sebagai berikut. Uang muka praakad musyarakah 1 juta itu di debit, kas 1 juta di kredit. Yang kedua, pengakuan biaya akad musyarakah. Jika tidak disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai beban mitra. Dilakukan jurnalnya, biaya akad 1 juta di debit, uang muka praakad musyarakah 1 juta di kredit. Yang B, jika disepakati sebagai bagian dari investasi musyarakah, maka diakui sebagai pembiayaan dilakukan jurnal. Investasi musyarakah 1 juta di debit, uang muka praakad musyarakah 1 juta di kredit. Yang B yaitu penyerahan modal musyarakah. Modal musyarakah itu dapat berbentuk tunai atau berupa emas atau perak yang setara. Menurut fuqaha tidak ada perbedaan dalam hal ini. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah, paragraf 27 sampai dengan 29 menjelaskan investasi musyarakah itu yang diserahkan oleh mitra pasif sebagai berikut.
Yang selanjutnya adalah PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah pada paragraf 27 sampai dengan paragraf 29. Nah, pada paragraf 27 ini dijelaskan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau pada saat penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Paragraf 28 berbunyi bahwa pengakuan investasi musyarakah itu yang pertama dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dan dalam bentuk aset non-kas dinilai sebesar nilai wajar, dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan dimortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadi. Nah, paragraf 29 ini berbunyi bahwa investasi musyarakah non-kas yang diukur dengan nilai wajar itu tadi, aset yang diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atau aset yang diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Contoh yang pertama, transaksinya berbunyi pada tanggal 1 Agustus 2008 pada saat pembiayaan musyarakah disetujui dan disepakati oleh Husein. LKS Barokah ini mempunyai kewajiban yang berupa komitmen investasi musyarakah sebesar 90 juta rupiah dengan kesepakatan musyarakah. Maka lembaga keuangan syariah atau LKS sebagai penyedia modal memiliki kewajiban komitmen, sehingga perlu diadakan jurnal komitmen atau rekening administratif. Nah, untuk transaksinya bisa ditulis kontrak komitmen investasi musyarakah 90 juta berada di debit, dan kreditnya itu adalah kewajiban komitmen investasi musyarakah sebesar 90 juta. Contoh transaksi yang kedua, tanggal 15 Agustus 2008, Lembaga Keuangan Syariah Barokah sebagai mitra pasif menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai kepada Husein sebagai pengelola sebesar 36 juta rupiah. Atas penyerahan modal kas kepada mitra aktif pengelola, maka Lembaga Keuangan Syariah Barokah sebagai mitra pasif ini melakukan jurnal sebagai berikut, yaitu investasi musyarakah berada di sisi debit dengan total 36 juta rupiah, dan di sisi kredit ada kas atau rekening syirkah sebesar 36 juta rupiah. Kemudian bisa ditulis lagi bahwa kewajiban komitmen investasi musyarakah itu ada di sisi debit 36 juta rupiah. Yang kedua yaitu kontrak komitmen investasi musyarakah ada di sisi kredit sebesar 36 juta rupiah. Nah, yang kewajiban komitmen investasi musyarakah dan kontrak komitmen investasi musyarakah itu sama dengan contoh transaksi yang pertama tadi. Selanjutnya adalah musyarakah permanen. Pengertian dari musyarakah permanen sendiri adalah musyarakah dengan ketentuan bagi dana setiap mitra yang ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Dalam musyarakah permanen, kontribusi modal masing-masing mitra sampai akhir akad. Oleh karena itu, pengambilan modal musyarakah dari mitra aktif pengelola kepada masing-masing mitra dilakukan pada akhir akad. Dalam PSAK 106 tentang akuntansi musyarakah diatur mengatur akuntansi musyarakah permanen selama akad berlangsung pada paragraf 31 sebagai berikut. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra di akhir akad dinilai sebesar A. Jurnal kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian apabila ada kerugiannya. Yang B. Nilai wajar aset musyarakah non-kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan atau kerugian apabila ada. Pengalihan dalam bentuk uang tunai. Nah, ini dilakukan apabila jika pengembalian modal musyarakah itu dilakukan oleh mitra aktif pengelola kepada mitra pasif di akhir akad musyarakah. Baiklah, saya akan lanjutkan.
Yang selanjutnya yaitu akun pada akuntansi mitra pasif. Yang pertama ada akun laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada investasi musyarakah, keuntungan musyarakah tangguhan, cadangan penyisihan kerugian investasi, piutang jatuh tempo pengelola dana atau piutang mitra aktif, piutang pendapatan bagi hasil, dan akumulasi penurunan nilai atau penyusutan aset musyarakah. B. Akun laporan laba rugi. Yang pertama, kerugian penyerahan aset musyarakah, keuntungan penyerahan aset musyarakah, pendapatan bagi hasil investasi musyarakah, beban akad musyarakah, kerugian musyarakah, beban penyusutan atau penurunan aset musyarakah, keuntungan pengembalian aset musyarakah atau modal non-kas, dan kerugian pengembalian aset musyarakah modal non-kas. Yang selanjutnya yaitu pengungkapan atau pengakuan dan pengukuran dalam pembiayaan musyarakah, yaitu yang pertama, pembiayaan musyarakah dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang kedua, pembiayaan musyarakah yang diberikan dalam bentuk aktiva non kas. Yang ketiga, dinilai sebesar nilai wajar aktiva non kas. Yang keempat, nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank pada saat penyerahan. Yang kelima, biaya-biaya yang timbul akibat akad musyarakah tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Yang keenam, pengakuan atau keuntungan atau pendapatan dan kerugian musyarakah. Yang ketujuh, pada saat akad pembiayaan musyarakah berakhir, keuntungan yang belum diterima bank dari mitra musyarakah diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Yang kedelapan, pada saat akad diakhiri, saldo pembiayaan musyarakah yang belum diterima atau diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Yang kesembilan, penyisihan kerugian pembiayaan dan piutang musyarakah harus dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Yang kesepuluh, apabila terjadi kerugian dalam musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian tersebut. Kerugian bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang musyarakah jatuh tempo. Baik, yang terakhir yaitu penyajian menurut PSAK nomor 106. Adapun yang menjadi penyajian dalam pembiayaan musyarakah yaitu penilaian pembiayaan musyarakah pada akhir periode akuntansi. Pembiayaan musyarakah permanen dinilai sebesar nilai perolehan atau jumlah kas yang dibayarkan atau nilai wajar aktiva pada saat akad, setelah dikurangi dengan kerugian yang telah diakui. Pembiayaan musyarakah menurun disajikan sebesar harga perolehannya dikurangi bagian yang telah dialihkan kepada mitra musyarakah. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai akuntansi musyarakah. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.